dari Makassar ya, lahir di Makassar kira-kira 37 tahun yang lalu. Nah, dari kecil itu memang saya udah gak dirawat sama papa mama tuh dari 10 bulan, memang umur 10 bulan. Dan saya nggak tahu, waktu itu saya nggak tahu kenapa, karena kan saya masih bayi ya. Jadi ditaruhnya di nenek gitu ya. Nah, nenek saya dari papa sama om saya sama tante saya itu yang ngerawat saya dari kecil. Jadi kalau ditanya apakah Teddy pernah ngerasain kasih sayang orang tua, sama sekali enggak. Sampai hari ini pun saya nggak tahu yang namanya kasih bapak dari bapak kandung tuh seperti apa, dari mama seperti apa, dan udah besar juga. Nah, saya tuh tinggal di nenek, tapi dari umur 6 tahun bapak saya tuh memang sering pukul. Pokoknya hidup saya ini selalu ya abuse. So my dad physical abuse, my mom verbal abuse. So mama kandung saya tuh sering memang ngatain anak anjing, anak setan, lu mau mati kayak lu mau hidup gua nggak peduli. Waktu itu ya, ini bicara puluhan tahun yang lalu sebelum mama saya bertobat gitu. Dan bapak saya memang kalau mukul saya, bapak saya guru ya, guru, dan saya sekolah di mana dia ngajar di Makassar. Nah, saya tuh sering dipukul sampai berdarah-darah, dan kalau nggak berdarah bapak saya nggak pernah berhenti. Ya, saya ngomong kayak gini ada saksi hidup, tante saya di Australia yang lihat, karena dia yang rawat saya dari kecil. Kebetulan nenek saya yang rawat saya dari bayi udah meninggal 2017, om saya yang rawat saya dari bayi udah meninggal di tahun 2020 kemarin. Jadi di hidup saya itu ada 3, nenek, om, dan tante yang besarin saya dari umur 10 bulan. Nah, kalau papa datang ke rumah itu, kalaupun saya melakukan hal kecil aja, itu pasti harus dihantam berdarah, dan hidung saya harus berdarah. Jadi selalu berdarah. Nah, sampai hari ini pun sering keluar darah. Memang udah jadi kayak ada gangguan lah gitu ya, tapi nggak serius, cuman tiba-tiba bisa keluar darah. Nah, singkat cerita, saya bertumbuh jadi punya kepahitan gitu. Saya lagi ini masa lalu, saya cuma menceritakan bagaimana Tuhan merubah kehidupan saya gitu ya. Saya cuma punya satu cita-cita waktu kecil. Jadi kalau ditanya, Teddy, cita-citamu apa, Ted? Pengen bunuh bapak saya. Jadi nggak punya cita-cita lain. Gue pengen mati bapak gue, karena gue benci banget sama dia. Kalau bukan abang terus, 1000% saya benci banget sama dia. Jadi saya bertumbuh jadi anak pemberontak. Saya nggak pernah bisa lihat orang bahagia. Saya nggak pernah bisa lihat anak kecil diterangkul bapaknya, jalan sama bapaknya. Saya pasti nangis. Bukan nangis, saya nangis, tapi saya pengen dia menderita. Karena segitu hukum kepahitan itu kan, kita kepahitan, kita akan mentransferkan buat orang lain lewat perkataan yang suka nyakitin, banyak hal. Nah, singkat cerita dari SD, SMP, nah saya itu pokoknya cuman tinggal di orang tua itu cuman hampir 3 tahun, karena nenek saya ikut tante saya merit, om saya masuk sekolah Alkitab di Tawangmangu. Nah, saya harus balik itu SD kelas 6 sampai SMP kelas 3. Jadi almost ya 3 tahunan. Nah, setelah tamat SMP, pas duduk di bangku SMA, saya itu kabur ke Jakarta sendirian naik kapal barang. Kalau Bapak Ibu tahu kontainer Meratus, ada namanya Meratus. Nah, saya itu naik kapal barang gratis karena kapten kapalnya itu kenal gitu ya. Jadi saya ke Jakarta itu sebenarnya nggak punya tujuan. Cita-cita saya ke Jakarta di umur 15 tahun adalah menjadi anak jalanan. Puji Tuhan berhasil jadi anak jalanan, karena benar-benar putus sekolah kan. Waktu saya pergi dari Makassar, saya itu cuma bawa baju di kardus TV Digitek. Kalau om tahu TV Digitek zaman dulu mereknya, itu saya cuma isi ijazah, baju. Dan waktu saya kondisinya itu saya lagi diusir sama mama saya. Jadi mama saya kalau marah sama saya itu selalu ngusir saya. Pokoknya selalu ngusir dari rumah. Jadi saya memang nggak punya home. Saya selalu pergi dari rumah. Terus udah gitu, bapak saya itu, saya ingat banget waktu saya pergi mau pamit sama bapak saya, dia lagi ngajar kan. Saya datang sama Pak, saya mau pergi Jakarta. Oh ya, pergi aja. Jadi bener-bener kayak, saya berharap waktu saya pergi saya ditahan, tapi ternyata nggak ditahan. Maksudnya nggak ada penahanan. Itu adalah titik di mana saya hancur hati dan saya menangis. Dan akhirnya saya ke Jakarta. Waktu saya ke Jakarta, saya hidup di jalanan, di Blok M. Di Blok M itu tempat pelacuran. Jadi 21 tahun yang lalu di Blok M itu, dari Blok M Plaza itu pelacuran. Nah, yang ngasih makan saya pelacur pada saat itu, dan preman ya. Jadi saya bayangin saya hidup dengan mereka, dan saya tidak pernah menghakimi pelacur sampai hari ini. Karena biar gimana mereka manusia dan mereka pernah berjasa dalam hidup saya. Frankie Sihombing, dia yang datang mungut saya dari jalan dan menyekolahkan saya di bangku SMA. Jadi waktu itu Frankie Sihombing punya pelayanan anak jalanan. Jadi sampai hari ini orang yang bersejarah di hidup saya itu cuma 2, Frankie Sihombing dan yang tadi khotbah. Nanti saya ceritain. Jadi pas Frankie ambil, saya sekolah, saya tinggal di rumah keluarga Sihombing, bukannya dia.
SMA, tapi kan saya belum pulih sama orang tua. Jadi orang tua saya nggak pernah nyari saya, keluarga saya juga nggak pernah nyari saya. Tante saya nyari saya sama nenek saya pasti ya yang rawat kan. Nah udah gitu tinggal di rumah dia 3 tahun SMA. Begitu lulus SMA saya keluar dari rumah Frankie. Karena saya ngerasa oke, saya udah lulus SMA gitu ya, udah besar, udah bisa kerja. Saya kerja jadi pembantu rumah tangga. Gitu, saya jadi PRT, saya pernah kerja di toko buku Metanoia, saya pernah kerja jadi office boy. Kalau ada yang tinggal di Jakarta, kampus Atmajaya sebelahnya ada Pasar Sentral kantor. Nah, saya kerja di situ jadi OB. Waktu saya jadi office boy, saya udah nggak kuliah. Waktu saya jadi office boy di situ saya ketemu Papi Daniel. Waktu saya jadi OB, saya ketemu Papa Daniel Alexander tuh di tahun 2004. Jadi saya jadi anak dia dari tahun 2004, lumayan cukup lama. Nah, waktu saya disekolahkan, nah saya itu ada satu ketunangan anaknya dia, salah satu anaknya dia yang udah kayak kakak saya. Karena kan di Jakarta saya hidup sendiri, nggak punya keluarga dan saudara ya. Jadi saya datang, terus tiba-tiba Papa Daniel lihat saya, dia nanya kamu mau kuliah nggak? Kamu namanya siapa? Bla bla bla. Singkat cerita, dikuliahkanlah saya di bangku kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation S1. Tapi karena kepahitannya belum kelar, jadi saudara saya cuma mau bagi gini, kalau kita punya kepahitan, kalau belum beres kita akan melukai orang lain pasti akan melukai orang lain karena kita punya kebencian kan. Jadi saya pas kuliah di sana di S1 bukannya membaik, di tempat kuliah inilah makin hancur. Jadi saya sekali lagi saya tidak pernah bangga sama masa lalu saya. Saya bangga sama Yesus yang bisa rubah saya, dan sampai hari ini pun proses terus berjalan gitu ya. Sama sekali tidak bangga karena menjijikan soalnya. Nah, waktu saya kuliah itu, saya sudah jadi WL Om. Udah jadi worship leader di gereja yang tadi gue sebutin di gereja besar itu. Saya udah jadi Om tahu ya. Saya sudah jadi worship leader. Jadi bayangin waktu saya kuliah, saya itu drugs user 4 tahun sabu. Saya pakai drugs 4 tahun. I'm a pimp when I was in college. Saya jual cewek ke om-om. Saya germo. Terus saya juga selain garam saya juga jual diri saya gitu. Sebenarnya itu semua terjadi bukan karena mau kepuasan seks, karena kehilangan kasih sayang gitu. Jadi bayangin orang tua, please kalau jadi bapak ya, jadi bapak yang benar deh. Apalagi buat anak cowok, karena kehilangan figur ayah itu wah kacau banget gitu. Dan akhirnya cuman karena itu gitu, jadinya saya hancur-hancuran gitu. Jadi bayangin om ya, saya tahu stadium ya di Jakarta yang ditutup Ahok, itu rumah saya. Jadi sana pakai sabu, pakai ini. Nah hari Sabtu pagi, minggu dini hari saya bisa pulang untuk jadi WL dulu. Jadi WL dulu ini hitam, tapi kan karena pengaruhan narkoba jadi nyanyinya wow. Makanya saya bilang om, orang di atas mimbar itu bisa pakai topeng. Seperti apa yang saya lakukan gitu ya. Jadi waktu itu yang dahsyat dalam tanda kutip, nggak ada yang tahu kalau saya itu pelaku kejahatan selama saya 5 tahun jadi WL di gereja itu. 5 tahun loh, kita 5 tahun 2003 sampai 2008. Saya itu jadi Jumat itu masuk stadium, Senin kan keluar, Jumat masuk, Minggu pagi izin, gue pulang dulu ya, mau kemana lo? Mau WL, mau di gereja. Jadi abis gereja balik lagi ke sana. Bayangin betapa sintingnya gitu. Again, ini saya lagi mau cerita bahwa orang yang sehancur saya aja Tuhan bisa udahin gitu. Jadi kemudian buat nama Tuhan gitu ya, karena secara manusia udah pasti nggak berubah. Udah gitu akhirnya di tahun 2008 itu saya tuh, karena kan kalau pulang kuliah itu kan Papi Daniel yang kuliahin. Bayangin dia kuliahin saya nggak benar. Kalau habis pulang kuliah saya selalu kejar setoran jual klien. Saya jual cewek ke om-om. Itu bagian saya tuh habis kuliah. Nah satu kali saya pulang, saya tuh di jamaah Tuhan, saudara-saudara bukan di gereja. Saya di jamaah Tuhan di depan infotainment TV. Saya lagi nonton infotainment di kosan saya lihat ada yang bersaksi selebriti yang akhirnya selebriti itu jadi teman baik saya gitu ya. Dan saya nangis terus tiba-tiba Tuhan bilang gini, kalau mau hidupmu pulih, karena capek loh om jadi anak Tuhan tapi stadium juga, jadi dua gitu jalan bareng itu tersiksa banget, to be honest gitu. Jadi dalam dua perahu kan, saya itu tersiksa tapi topeng harus ditutupin kan, ya nggak mungkin saya ngaku UWL, mana malu mau taruh di mana muka gue. Nah tapi waktu Tuhan jamah saya, Tuhan cuma bilang ada dua, akui dosamu sama ampuni orang tuamu. Yakobus 5 ayat 16 bilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Nah lu mau sembuh, lu harus ngaku, cuman mikir dalam hati, wah kalau gua ngaku di mana? Bayangin mau WL mau ngaku, itu gila loh.
Jadi saya bilang nggak bisa, saya bilang saya nangis tapi begitu dengar, bukan audible ya, di hati. Dua-duanya gue nggak bisa Tuhan, berat, nggak mungkin saya ngaku. Tapi nggak tahu kenapa ya, by the grace of God, Roh Kudus tuh kayak ngomong terus, ayo Ted. Akhirnya tanggal 11 April, saya nggak pernah lupa, 11 April 2008, saya memutuskan Om datang ke gereja, departemen musik gereja itu. Ya, kalau ada di itu kan gereja ada departemen musik kan, kumpul fellowship sebulan sekali. Di situ saya ngaku Om. Waduh, waktu saya mengaku itu tuh kayak dikasih panah, ribuan panah, ya maksudnya kan kita membuka aib yang seharusnya orang bilang ngapain sih lu buka aib lu, biar lu aja sama Tuhan yang tahu. Ya mungkin beberapa orang mungkin berpikir seperti itu, tapi bagian saya nggak itu. Tapi yang saya mau bilang, bayar harganya gede banget. Iya dong, bayangin kita harus ngaku, mau taruh di mana nih muka WL. Semua pada gini, wah pada nggak nyangka, gue bilang gue tipu lu semua. Lu gampang banget dibohongin semua. Iya dong, misalnya nggak ada yang ini kan, begitu gua ngaku baru terbuka semua, ternyata lu munafik. Ya nggak apa-apa, saya terima semuanya, cemooh, rasa malu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak pelayanan, mundur 1,5 tahun. Saya waktu itu sempat dikuatin sama sahabat saya, Nafa Urban, sama Sekli, itu sahabat saya. Dan lu harus kuat, bla 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 bla. Beberapa teman-teman artis yang teman saya gitu ya, nguatin saya. Memang harganya berat, sangat berat, tapi damai gitu loh, damai tante, maksudnya kayak feel free kan. Nah terus saya ngerasa kayak, iya ya, ternyata memang mengakui dosa itu memang ya nggak mudah Om, tapi harus ngaku gile. Ya nggak semua orang kayak saya, nggak semua orang punya bagian itulah. Saya selalu bilang kalau memang lu nggak punya keberanian untuk di muka umum, personal juga bisa, jangan ikut-ikutan. Kalau lu nggak kuat bisa gila gitu ya. Nah udah akhirnya itu April, tiba-tiba Tuhan bilang ada lagi satu yang lu harus lakuin. Orang tua, waduh, gue bilang nggak bisa, gue nggak bisa maafin bapak gue, nggak bisa, sama mama gue nggak bisa. Nah saya bilang sama Tuhan waktu itu bulan April, saya bilang Tuhan kalau emang Tuhan mau saya pulih sama papa saya, sama mama saya mau balik Makassar, saya nggak mau bayar, boleh nggak buat gratis, 1 sen pun uang nggak mau keluar buat tiket. Iya dong, saya malah tantang Tuhan. Kalau ingat sekarang kayak gila, Tuhan Yesus ditantang uang tiket, kecil banget gitu kan. Nah udah gitu Agustus itu saya dapat undangan nyanyi di Toraja. Nah Toraja itu kan harus ke Makassar dulu. Nah tiba-tiba Om, jadi saya sama anak beberapa penyanyi ke Toraja. Nah waktu saya ke Toraja mau balik Jakarta, perjalanan dari Toraja ke bandara itu kan 8 jam. Itu saya ingetin bahwa saya punya nasar untuk mengampuni papa mama gitu ya. Nah saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh nggak sekarang? Kan saya nggak bisa, siap gitu. Tapi Roh Kudus terus bilang, ayo, ya push terus kayak, ayo sekarang waktunya, diganggu terus. Saya bilang nggak bisa. Nah pas di bandara, 2 jam sebelum take off ke Jakarta, entah kenapa ya tante ya, oke deh, gue putusin untuk pulang ketemu orang tua saya. Saya nggak mau sama sekali. Tapi karena dia ngomong terus, gue capek juga nih dengar suara Roh Kudus ini. Akhirnya saya putusin, saya tiket angus gitu ya, nggak peduli. Terus saya pulang ke rumah orang tua saya cuma taruh tas. Ada mama saya di rumah, halo ma, saya pergi, cuma taruh tas pergi. Saya ketemu teman-teman saya seharian, sampai malam saya pulang. Waktu saya pulang malam, bapak saya datang kan. Saya bilang, saya di kamar adik saya bilang, Tuhan, aduh bapak gue pulang. Tapi Roh Kudus bilang, ayo ini waktunya, this is your time, this is time. Gak bisa Tuhan, gue gak bisa. Gue ngeliat muka dia juga, gak bisa banget gitu. Tapi entah kenapa saya ambil Alkitab, saya bilang gini, oke deh Tuhan, ini bukan gue yang mau deh. Karena lu suruh-suruh gue terus, gue mau deh pokoknya gue gak mau tahu caranya gimana, pokoknya gue mau karena lu, bukan karena gue. Oke. Saya capek itu, bukan suara ya Om, tapi hati tuh kayak, ayo bergejolak. Nah saya ketok lah kamar papa mama saya jam 10 malam, saya ingat banget. Saya ketok, saya bilang, Pak, saya boleh ngomong gak Pak? Nah, bapak kandung saya memberikan respon yang buat saya tuh pengen ke dapur, ambil pisau, tusuk dia. Karena dia bilang gini, aduh mau ngomong apa lagi sih? Udah malam capek mau tidur gitu kan. Nah di hati saya tuh kayak kurang ngajar nih orang tua. Gue mau datang minta maaf, lu malah kayak nggak memberikan respon. Tapi Roh Kudus tuh itulah, sekali lagi Roh Kudus, bukan Teddy gitu ya. Roh Kudus bilang kasih hikmat gitu ya. Saya tenang waktu dia ngomong gitu, saya marah tapi saya tenang. Saya bilang, Pak, saya kan anak kandung papa yang dari kecil kita nggak sama-sama.
masa anak kandung nggak bisa ngomong sih sama bapak kandungnya, saya mau balik Jakarta 2 hari lagi Pak. Terus mama saya bilang, ya ngomong aja, saya duduk nih, ini duduk di sini, papa di situ, mama di situ, deket. Tahu nanti saya cerita semuanya dari kecil. Jadi saya itu dari umur 6 tahun kan dihajar sampai berdarah-berdarah. Saya cerita semuanya, saya ingat semua perkataan, semua kelakuan, semua tindakan. Bahkan saya ceritain semua kejahatan saya di Jakarta. Seperti apa, saya jual diri udah, aduh ampun deh om. Entah sama laki, entah sama cewek, saya jual diri. Pokoknya intinya hancur. Binatang aja kalah dari saya gitu ya, lebih mulia anjing malah. Nah, saya cerita semua ke papa saya. Nah, waktu saya cerita, papa saya tuh nggak lihat muka saya, nunduk aja gini. Nah, dalam hati tuh kayak Tuhan. Tapi itulah ya, kalau Roh Kudus itu emang nggak bisa ya gitu. Terus tiba-tiba tuh di melepaskan pengampunan gitu, kata Roh Kudus bilang lepaskan pengampunan kan buat papamu. Udah di sini, cuma nggak bisa keluar karena om bertahun-tahun om sangat dendam. Dendamnya kesumat pokoknya. Nah, masih keras tuh saya kan nggak bisa, tapi saya ngobrol terus, tiba-tiba entah kenapa keluar, dia bilang, Pak, Teddy minta maaf, Pak Teddy minta maaf, Teddy nangis langsung. Apa ya, feel peaceful gitu om, kayak gila ya, gue bisa melepaskan pengampunan gitu buat orang yang pengen gue bunuh gitu. Terus saya bilang, Pak maafin Teddy ya Pak, Teddy begini, Teddy mau bunuh Papa, Teddy minta maaf Pak, Teddy nangis. Terus saya nangis kan, terus tiba-tiba Roh Kudus bilang, cium papamu Ted, peluk dia. Saya nggak pernah buat itu gitu. Saya peluk dia, terus saya cium dia. Saya bilang, Pak, saya sayang sama Papa. Tapi saya ngerasa kayak, Bapak gua kembali gitu, Bapakku kembali. Terus mama saya peluk mama saya, bilang, Ma, sorry, maafin Teddy ya Ma gitu. Teddy berdosa sama Mama, pernah mau benci. Cita-cita saya tuh pengen buat mama saya menderita. Cita-cita saya pokoknya. Karena mama saya itu yang usir saya dari rumah sampai saya bisa ada di Jakarta. Nah udah gitu pas saya mau pergi gitu ya, saya sudah siap karena bapak kandung saya pernah bilang bahwa saya bukan anaknya lagi, pernah mengucapkan bahwa mulai hari ini kamu bukan anak saya lagi. Jadi menurut saya, kalaupun itu dia ucapkan lagi, saya sudah terima karena memang saya udah pernah dengar itu dari bayi juga nggak sama-sama. Waktu saya mau berdiri, dia pegang tangan saya, dia bilang, Teddy duduk dulu nak, duduk dulu. Saya duduk kembali, saya siap dengan apa yang dia mau bilang gitu. Terus dia bilang, Papa juga minta maaf. Seumur hidup saya 24 tahun, waktu itu umur saya 24. Papa saya ucapin satu kata yang tidak pernah, dia kan kalau hajar saya sampai berdarah dia tinggalin. Papa minta maaf, nah itu tuh kayak wah gila, hati bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapak. Nah itu pulih tuh om, tante pulih. Saya bisa rasanya kembali. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Udah gitu saya pergi kembali ke Jakarta. Saya bersaksi kemana-mana om. Saya bilang, weh gila bapak mau balik, bisa loh, Tuhan mampukan Tuhan. Dulu kan saya nggak percaya ya tante, nggak percaya ayat itu, saya nggak percaya. Tapi saya percaya. Nah terus saya ingat banget, pertama kali saya minta uang sama dia 300.000, dia kasih saya 300.000. Itu Agustus ya tante, 8 Agustus 2008. 10 Oktober 2008, 2 bulan dia meninggal serangan jantung. Jadi tante, nah ini yang saya mau bilang, bahwa jangan pernah terlambat untuk mengampuni. Bayangin kalau saya nggak, Roh Kudus saya cuekin, dia meninggal, minta maaf di kuburan, buat apa? Percuma minta maaf di kuburan, nggak ada guna. Jadi waktu dia meninggal saya kayak, Tuhan tuh kayak gini, sih ketaatanmu membuahkan. Memang ketaatan kadang tuh menyakitkan, ketaatanmu membuahkan. Nah semenjak saya pulih sama papa saya tante, Tuhan tuh buka jalan. Saya mulai rekaman, buat album keliling Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Cuma Aceh yang belum saya datengin gitu ya, semua karena perkenan Tuhan. Nah saya sama, waktu itu kejadian, saya sama Papi Daniel hubungannya lagi gak bagus. Karena saya dalam masa kuliah kan. Kuliah saya kacau balau kan. Saya kuliah tuh 2005, saya lulus 2012, 7 tahun, S1, harusnya udah S2 itu. Nah, terus Teddy tuh waktu pulih sama papa kandung, tiba-tiba keingat Papi Daniel. Karena saya hampir 2 tahun gak musuhan, saya yang musuhin dia. Gitu. Terus tiba-tiba saya datang cari dia lagi retreat di Puncak. Karena kan saya udah gak pernah lama ketemu kan. Karena saya udah pulih sama bapak saya pulang ke Makassar, saya kubur bapak saya ada di situ. Dan saya satu-satunya anak yang tidur di samping mayat. Dan saya nangis,
kayak Tuhan kenapa sih baru pulih, belum ngerasain, kan abis rekonsiliasi 2 hari kemudian pulang, jadi nggak ngerasain yang punya Bapak gitu kan. Tapi Tuhan bilang itu bahwa kamu akan saya pakai untuk memulihkan banyak hati anak muda gitu, dan memang itu it happen in my life gitu. Terus saya balik ketemu Bapak Daniel, saya datang loh tante, saya bilang Papa mana, lagi di kamar, dia habis khotbah kan. Saya bilang jangan ada yang masuk ya, jangan ada yang masuk, saya mau ketemu Papa. Saya masuk, saya matiin lampu, dia lagi mandi. Dia pas keluar dari kamar mandi, saya bilang, "Pak, dia kan nggak lihat ya, siapa itu? Teddy, Pak. Kamu dari mana?" Bayangin tante, ini yang bikin saya pulih. Dia nggak marah, dia nggak nanya, "Kenapa lu itu ya udah nyanyiin uang?" Lah kalau tante om sekolahin orang terus nggak bener, ya putus aja dong. Nggak tahu diri kan anaknya. Bapak Daniel enggak. "Gimana kuliahmu?" Cuma satu kalimat. Begitu dia tahu Teddy yang datang, "Gimana kuliahmu?" Loh, saya sampai berlutut cium kaki karena saya ngerasa I feel bad banget dan guilty banget. "Pak, saya minta maaf tolong." Nah, dia nggak mau ngomong apa-apa, dia cuma nanya, "Gimana kuliahmu?" "Hancur, Pak. Hancur kuliah saya." Terus dia bilang, "Mau lanjutin nggak?" "Hah? Lanjutin, Pak. Lanjutin, nak. Kasih selesai kuliahmu sampai kamu jadi sarjana. Papa akan bayarin lagi." Akhirnya saya selesai jadi sarjana gitu. Nah, terus semakin pulih. Nah, saya itu pakai narkoba sampai 2008 berhenti kan. 2013 saya pakai lagi. Karena ketemu teman lama. Obat narkoba itu bukan rehabilitasi. Orang mau rehabilitasi 15 tahun, ketemu teman lama lagi, pakai dalam waktu seminggu bisa pakai lagi. Jadi obat utama narkoba berhenti, putus dari teman lama. Harus buang. Suka nggak suka, mau nggak mau, harus buang. Satu aja nyangkut. Maksudnya tinggal dari 10 orang narkoba, satu aja nyangkut masih berteman, pakai lagi. Mau rehabilitasi 10 tahun juga nggak peduli. Nah, saya pakai lagi tuh 2013. 2013 saya pakai lagi 3 bulan. Bayangin. Jadi bayangin ya Om, ini Tuhan itu emang the best lah ya. Gue jatuh cinta banget sama Yesus. Saya diajak Papi Daniel pelayanan di Korea sama Taiwan. Waktu dia ngajak saya pelayanan Korea Taiwan 2012 Desember, itu saya lagi pakai tante. Bayangin di Korea saya sakau. Nah, saya ingat banget itu. Jadi karena kan saya nggak bisa pakai di luar negeri, tapi saya nggak cerita ke Bapak Daniel. Nah, waktu tidur, jadi kan istrinya juga ikut. Waktu tidur kan saya benar-benar. Akhirnya saya ngaku Om, Papa Daniel gini, "Kamu kenapa?" "Maaf Pak, saya pakai narkoba lagi." "Aduh nak, kamu nak, oh, jangan biarkan hidupmu lagi nak." Aduh nak, dia doain saya. Oh, udah saya pulang dari Korea Taiwan tante 2013 saya 2012. Saya pulang dari Korea Taiwan Om, baru nyampe hari ini, besok pakai lagi Om. Pakai lagi Om. Wah, sampai satu titik terakhir, sampai hari ini saya udah gak pernah mau sentuh. Dan nama Yesus tidak mau lagi. Saya tuh di kosan diajak lagi tante. Jadi ada grupnya kan. Saya tuh bolak-balik mau, tapi Roh Kudus bilang jangan pergi di Cawang, Uki Cawang. Saya tuh harusnya ke Uki Cawang, tapi Roh Kudus bilang jangan pergi. Nah, orang narkoba itu tante sakit perut kalau lagi kambuh, gelisah kan kayak. Nah, tapi Roh Kudus sama roh setan beradu nih. Jangan pergi Ted. Pergi. Terus kan kita kontakkan terus. Akhirnya saya mutusin Om tidak pergi. Saya tidak pergi, tidur. Terus udah gitu saya bangun siang, ditelepon teman saya. "Teddy, lu di mana Ted? Lu di mana Ted?" "Hah? Gue baru bangun di kosan." Anak-anak digerebek semua. Jadi tempat yang Teddy mau pergi itu digerebek. Bayangin kalau Teddy again diselamatkan. Jadi bayangin kalau saya nggak ikutin Roh Kudus. Nah, mulai hari itu Tante Om sampai hari ini dan sampai selama-lamanya putus, nggak mau lagi narkoba gitu. Saya memang mutusin pertemanan.